Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 dengan saya Maslahatul Ummah dan teman saya. Dan saya, dan saya Niko Fatmasari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perancangan jembatan Rangka Batang, mata kuliah perancangan bangunan jembatan. Pokok yang akan kami bahas ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu preliminary design, yang kedua ada pembebanan struktur, yang ketiga ada hasil analisa, dan yang keempat ada hasil desain. Preliminary design dari jembatan yang kami desain sebagai berikut, menggunakan jenis jembatan rangka baja dengan mutu BJ37, panjang bentang 65 meter, dan lebar jembatan 8 meter, serta tinggi jembatan 7 meter dengan jumlah lajur 2 lajur, dengan tebal plat 20 cm dan lebar plat 6 meter, dan tebal trotoar 1 meter, serta tinggi trotoar 25 cm. Untuk pembebanan struktur sendiri, hal-hal yang perlu dihitung berdasarkan Peraturan Pembebanan untuk Jembatan SNI 1725 tahun 2016 adalah yang pertama yaitu beban sendiri struktur atau MA. Beban sendiri adalah berat dari bagian konstruksi dan elemen-elemen struktur lainnya yang dipikul termasuk berat elemen non-struktural dan bagian jembatan yang merupakan elemen struktural yang dianggap tetap. Yang kedua yaitu beban mati tambahan atau MS. Beban mati tambahan sendiri adalah suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non-struktural dan mungkin besarnya berubah selama umur jembatan seperti beban air hujan. Yang pertama ada aspal dan overlay dengan perhitungan gamma dikali tebal aspal overlay dikali lebar plat sama dengan 22 kN per meter kubik dikali 0,1 meter dikali 6 meter sama dengan 13,2 kN per meter. Yang kedua ada trotoar beton dengan rumus gamma dikali tinggi trotoar dikali 1 dikali lebar per segmen jembatan dan hasilnya 27,5 kN per meter per titik buhul. Yang ketiga ada railing. Railing menggunakan pipa diameter 3 berat 0,0847 kN per meter dipasang pada 2 baris dengan rumus gamma dikali 2 dikali panjang jembatan dibagi 12 join dengan hasil 0,92 kN. Yang ketiga yaitu ada beban lajur atau TD meliputi BTR atau beban terbagi rata dengan besaran intensitas Q KPA yang mempengaruhi panjang total terbebani atau L dengan rumus 9 dikali 0,5 plus 15 per L dengan hasil 6,576 kN per meter kuadrat. Yang kedua ada FBD adalah faktor beban dinamis untuk panjang jembatan 50 kurang dari L kurang dari 99 meter diambil dari rumus 0,4 dikurangi 0,0025 dikali L dikurangi 50 dengan hasil 36,25%. Berikut grafik yang menunjukkan bahwa FBD adalah 36,25%. Yang ketiga ada BGT dengan rumus 49 kN per meter plus 36,25% dikali 49 kN per meter dengan hasil 66,76 kN per meter. Selanjutnya ada beban truk atau TT. Beban truk yang kita gunakan yaitu 500 kN dimodelkan dengan FBD sebesar 36,25%. Penempatan gaya rem diletakkan di semua lajur rencana yang dimuati dan yang berisi lalu lintas dengan area yang sama.
gaya rem harus diambil yang terbesar, yaitu dari 25% dari berat gandar truk desain atau 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR. Perhitungan gaya rem tergantung dari faktor kepadatan lajur yang ditentukan. Jika jembatan menggunakan jalur satu arah, maka semua lajur rencana harus dibebani secara simultan pada saat menghitung besarnya gaya rem. Beban truk sendiri memiliki roda depan 34,06 kN dan roda tengah 153,28 kN, roda belakang 153,28 kN, dengan total semua Ki adalah 340,62 kN. Kemudian ada gaya rem atau TB, diambil dari nilai terbesar TB, yaitu 89,116 kN, kemudian dibagi jumlah gelagar, ada 7, dengan hasil 12,73 kN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu beban pejalan kaki atau TP. Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing lajur kendaraan. Intensitas beban pejalan kaki sebesar 5 kPa atau TP sama dengan 5 kN atau meter kuadrat. Kemudian ada beban angin pada struktur atau EWS. EWS ini meliputi yang pertama yaitu kondisi jembatan di lokasi suburban, kemudian elevasi struktur dihitung dari permukaan air atau tanah, yaitu 10.000 mm, kemudian V10 sama dengan VB yaitu 90 km per jam, dan beban angin mengenai 30% dari area struktur rangka baja. Dengan suburban yang sesuai dengan tabel berikut ini yaitu V0 sama dengan 17,6 km per jam dan Z0 sama dengan 1000 mm. Dengan rumus V di DZ sama dengan 2,5 VO dalam kurung V10 per VN lan dalam kurung Z per ZO dan juga VDZ sama dengan 2,5 kali 17,6 dalam kurung 90 per 90 yaitu V10 dan VN-nya dan 10.000 per 1000 dan mendapatkan hasil 101 km per jam. Komponen bangunan atas jembatan yang didesain merupakan komponen rangka yang berarti tekanan angin. Dasar meliputi angin tekan, angin hisap, PD tekan, PD tekan, PD hisap, dan dengan diketahui panjang batas atas atau LA sama dengan 60 meter, panjang batang bawah atau LB sama dengan 65 meter, tinggi jembatan atau H sama dengan 7 meter, jumlah join atau N 27, dan luas area beban angin atau AB dengan rumus 30% dikali LA ditambah LB dibagi 2 dikali H dengan hasil 131,25 meter kuadrat. Lanjut. Gaya angin horizontal pada bidang tekan yaitu PEWT sama dengan AB dikali PDT per L dengan hasil 6,05 kilonewton per meter, lebih besar dari 4,4 kilonewton per meter.
Menurut SNI 1725 tahun 2016 pasal 9.6.1.1, gaya angin horizontal pada bidang pekan tidak boleh diambil lebih dari 4,4 kN/meter. Dan mendapatkan hasil akhir 14,56 kN, jadi EWS kan per join yaitu 14,56 kN. Gaya angin horizontal pada bidang hisap atau PEWH sama dengan AB kali PDH per L dan mendapatkan hasil 3,02 kN per meter, yang mana lebih besar dari 2,2 kN per meter. Menurut SNI 1725 tahun 2016 pasal 9.6.1.1, gaya angin horizontal pada bidang hisap tidak boleh diambil lebih dari 2,2 kN per meter. Dan mendapatkan hasil akhir EWS hisap per join yaitu 7,27 kN. Lanjut, gaya temperatur atau EUN, tipe bangunan atas lantai beton di atas gelagar, box atau rangka baja, memiliki temperatur jembatan rata-rata minimal 15 Celcius dan temperatur jembatan rata maksimal 40 Celcius. Dengan rumus delta T sama dengan T max dikurang T min sama dengan 40 dikurang 15 sama dengan 25 Celcius. Temperatur jembatan rata-rata minimum bisa dikurangi 5 Celcius untuk lokasi yang terletak pada ketinggian lebih besar dari 500 meter di atas permukaan laut. Beban angin kendaraan atau EWL, jembatan harus direncanakan memikul gaya akibat tekanan angin pada kendaraan, di mana tekanan tersebut harus diasumsikan sebagai tekanan menerus sebesar 1,46 mm. Maka nilai beban angin pada kendaraan 1,46 Newton per milimeter. Pemodelan beban pada plat, yaitu EWL sama dengan 1,46 kN per meter dibagi lebar plat dengan mendapatkan hasil akhir 0,24 kN per meter pangkat kuadrat. Lanjut. Next. Udah, ini udah. Berikut tabel kombinasi pembebanan. Lanjut. Hasil analisa. Yang terakhir yaitu hasil analisa. Dari hasil analisa pembebanan didapatkan nilai rasio dengan warna batang yang bervariasi dominan merah, sedikit kuning dan hijau. Kemudian untuk struktur gelagar berwarna dominan biru, maka struktur tersebut dinyatakan kurang aman. Diperlukan koreksi terhadap batang diagonal profil yang digunakan. Berikut ini adalah hasil desain dari gaya aksial. Kemudian gaya momen. Kemudian ini adalah 3D desainnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 16. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.